Halo guys, welcome back to my channel. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, aku ini udah lama banget nggak buka dan mainin si Restortopia aku. Cuman karena aku nggak nyangka yang nontonnya ya lumayan banyak lah ya, nggak banyak banget sih ya, lumayan. Dan banyak juga yang nggak banyak juga banget sih ya, cuma ada beberapa orang yang komen dan ada yang request buat bahas gimana cara dapetin uang di Restortopia. Nah maka dari itu hari ini ya pokoknya sekarang aku bakalan bahas tentang gimana cara dapetin uang di Restortopia dan gratis. Jadi resort aku ini semuanya yang aku beli ini free ya guys. Jadi aku sama sekali enggak beli koin dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Oke. Nah, yang pertama untuk dapetin uang ya pasti kita semua udah tahu lah ya, harus ngeklaim sih koin-koin ini. Oke, nah selain dari koin-koin ini, kita juga bisa klaim uang dari ini aku zoom si celengan kita. Nah, celengan ini namanya adalah Tipscape. Jadi tempat penampungan tips yang dikasih dari pengunjung kita. Nah, ini tuh kan 40.000 ya, dia udah warna merah, artinya dia udah full. Nih, jadi pengunjung aku udah nggak bisa masukin uang lagi guys, karena daya tampung maksimalnya celengan aku adalah 40.000. Jadi selama belum aku klaim, selama belum aku kosongin duitnya, pengunjung aku nggak akan bisa ngasih uang lagi. Makanya Tipscape ini harus sering kita klaim, kita kosongin supaya bisa diisi terus. Tapi aku nggak mau klaim dulu sekarang karena nanti ada hal yang mau aku bahas. Oh iya, BTW karena aku udah lama banget nggak buka dan nggak mainin. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah. Kalau misalkan ada yang mau kalian koreksi atau mau kalian tambahin, boleh banget komen. Dan aku juga sebenarnya nggak expert banget ya guys. Jadi di sini aku cuma mau sharing apa yang aku tahu dan berdasarkan dari pengalaman aku sebelumnya. Oke. Kalau misalkan kalian ada tips-tips lain juga boleh banget tambahin di komen. Kita lanjut ya guys. Nah, ini tadi kan daya tampung celengan aku kan 40.000 nih. Nah, aku lupa sih, tapi seingat aku kalau nggak salah waktu pertama kali main itu daya tampung celengan yang dikasih itu cuman 50 gitu ya kalau nggak salah. Nah, gimana sih caranya supaya daya tampung celengan kita besar? Caranya adalah dengan di-upgrade. Nah, upgrade-nya ini kita klik yang gambar simbol rumah paling ujung kiri bawah. Nah, paling ujung kiri bawah kan ada yang kayak gambar rumah ada palunya. Itu diklik. Nah, nanti keluar ada 3, ada Tipscape, Offline Income, sama Resort Publicity. Nah, pertama aku mau ngomongin Tipscape dulu. Nah, ini aku udah upgrade sampai level maksimal. Sebetulnya level maksimalnya ini di 36.000. Jadi daya tampung terbesar itu 36.000. Tapi aku tuh lupa ya guys. Aku tuh waktu itu emang sempet, kan aku jarang login nih, jadi kadang aku login terus kayak off berminggu-minggu nanti login lagi. Nah, pernah kayak tiba-tiba dapet bonus tambahan daya tampungnya 4.000. Makanya jadi sekarang itu daya tampung aku jadi 40.000 guys. Jadi kayak 36.000 dapat bonus 4.000 jadi 40.000 begitu. Nah, untuk upgrade si Tipscape ini dia pakai permen atau candy ya guys. Jadi sebenarnya awalnya kan aku mikir kayak permen tuh buat apa sih, tapi ternyata permen itu penting juga ya guys karena buat upgrade kayak begini. Nah, kenapa sih ini tuh kudu di upgrade? Karena menurut aku ini tuh sumber penghasilan banget. Kenapa? Karena nih ya guys, ini itu coba aku back deh nih. Karena di Tipscape ini kadang kalau kita mau ngosongin atau mau kita klaim, nah keluarlah tawaran get more income. Kalau misalkan collect now,
atau collect directly, jadi langsung diambil, itu kan cuma dapat 40.000 sesuai dengan apa yang ada di dalam celengan kita. Tapi nanti dia nawarin biasanya get more income itu jauh banget gak sih bedanya 40.000 sama 204.000. Ini itu pasti banget selalu aku get more. Tapi get more-nya itu dia guys, nonton iklan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku dan berdasarkan dari pengalaman aku, uang Resortopia ini bisa banyak kuncinya dari nonton iklan. Karena tiap dia nawarin nonton iklan itu pasti tawaran uangnya juga gede. Ya udah guys, jadi intinya kalau dari menurut aku ya, kalau mau uangnya banyak ya udah nonton iklan aja sebanyak-banyaknya. Cuman kadang kan pasti mikirnya malas apa gimana ya. Tapi ya udahlah, iklannya juga kan cuma sekitar berapa detik ya, 15-30 detik. Kadang juga nggak pernah aku tonton bener-bener kok iklannya, jadi tinggalin aja gitu sambil kita ngapain, sambil iklannya jalan, nanti kita klaim kayak gitu guys. Jadi nggak usah bener-bener ditonton karena kan maksudnya dapatnya jauh banget nih ya bedanya. Jadi pasti selalu ditonton iklannya Get More nih gitu. Tapi si tawaran ini nggak akan selalu muncul tiap kita ngosongin bakal muncul terus, enggak ya guys. Jadi dia tuh kadang-kadang muncul, aku nggak tahu sih interval waktunya dia muncul kapan, cuman ya gitu. Jadi nggak setiap saat kita ngosongin dia bakal muncul terus. Misalkan kita kayak ya ngosongin selang beberapa menit, mungkin sekitar 30 menit, baru nanti dia ada tawarannya lagi. Jadi nggak setiap kita ngosongin bakalan selalu ditawarin get more income, enggak. Nah terus ini kan aku ditawarinnya 204.000 ya guys. Kenapa bisa 204.000? Karena daya tampung aku udah maksimal. Jadi ini ngikutin juga sama kondisi daya tampung tips cap kita. Kalau misalnya nih ya, daya tampungnya baru di upgrade sampai ke 10.000, berarti get more income-nya mungkin cuman berapa puluh ribu, jadi nggak akan nyampe ratusan. Karena dia ngikutin semakin besar si kondisi, maksudnya semakin besar daya tampungnya berarti kan uangnya banyak tuh, semakin banyak juga si get more income-nya. Jadi semakin besar jumlahnya sini uangnya, nanti tawaran get more income-nya juga semakin besar gitu ya guys. Oke, baik, kita balik lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini ada yang offline income. Nah aku juga ini udah upgrade sampai level maksimal. Level maksimalnya ini dia di 7 jam 20 menit. Nah jadi kalau offline income ini maksudnya selama kita lagi offline atau kita lagi nggak online, nggak mainin si Resortopia ini, kita bakalan tetap dapat uang. Tapi uang yang kita dapat ini nggak seharian selama kita offline terus-terusan dapat. Ada rentang waktunya. Contohnya kayak aku kan udah upgrade sampai level maksimal ya, yaitu 7 jam 20 menit. Artinya selama 7 jam 20 menit itu kalau aku offline dia bakal tetap masuk pemasukannya. Gitu guys. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya kalian baru upgrade-nya sampai offline durationnya, offline income-nya misalnya baru sampai 5 jam. Ya artinya kalau kalian offline-nya 8 jam, uang yang kalian dapat itu hanya selama kalian offline 5 jam. Sisa 3 jamnya nggak dapat uang. Gitu guys. Oke. Dan offline income ini juga sama kayak tips cap tadi. Biasanya di awal pas kita baru banget login, dia kan bakal kayak ada laporan gitu. Nih offline income-nya misalnya dapatnya segini. Nanti ada tawaran lagi, collect now atau get more. Kalau itu pasti banget guys, kalau offline income itu setiap kita ada offline income selalu banget ditawarin get more, selalu. Nah, dan itu juga aku selalu banget nonton iklan, selalu aku pilih yang get more, nggak langsung aku collect. Pasti aku pilihnya nonton iklan dulu, karena bedanya juga jauh banget. Kayak aku lupa banget sih tadi itu berapa ya, kayak
aduh kalau nggak salah tuh offline income aku tuh tadi berapa ratus ya, 100 apa 200 ya, apa 500 ya, 500 gitu. Terus tawarannya kalau mau di Get More dapetnya 900, jauh banget kan. Nah makanya jadi mendingan di Get More. Tapi sebetulnya kembali lagi kepada kondisi resort kalian dan si offline durationnya. Kalau misalkan nih kalian udah upgrade ke offline durationnya yang udah lama kayak aku 7 jam, berarti kan otomatis pemasukannya semakin banyak. Dan kalau resortnya juga misalnya apa namanya, si upgrade-nya juga udah tinggi, berarti kan pemasukannya juga semakin tinggi. Artinya yang kita dapat semakin besar kan. Nah, Get More juga pasti akan semakin besar. Jadi disesuaikan dengan si kondisi resort dan si tadi yang offline durationnya itu. Terus kalau yang ketiga ini ada resort publicity. Jujur sebenarnya aku juga nggak terlalu ngerti. Kalau misalkan ini tuh kalau nggak salah tuh kayaknya nih ya, sempat nangkapan aku tuh kayaknya lebih kayak si pergantian pengunjungnya deh. Ini kan tulisannya nih visit interval 8 sampai 14 detik. Jadi mungkin selama 8-14 detik itu ya udah pengunjungnya datang terus, ganti terus gitu. Ini juga aku udah level maksimal. Level maksimalnya juga ini 8 sampai 14 detik. Nah, dari ketiga ini menurut aku dan dari pengalaman aku yang harus wajib banget di upgrade pertama itu adalah Tipscape, kedua offline income, paling terakhir resort publicity. Karena menurut aku dari Tipscape sama offline income ini dua ini tuh kojonya banget. Kayak ya itu, karena kan kalau semakin besar daya tampungnya, semakin besar offline durationnya, semakin banyak uang yang didapat, pasti Get More income-nya juga semakin gede. Jadi kalau menurut aku sih dan saran dari aku, si Tipscape sama offline income ini tuh diprioritasin dulu buat di upgrade sampai level maksimal. Itu ada 3 itu. Nah itu kan yang gambar rumah. Terus di sebelahnya gambar rumah kan ada gambar yang not sama pensil ya guys. Ini aku klik. Nah kalau ini itu dia tes, jadi kayak tugas gitu kan, dan dia juga ada dibagi lagi 3. Kita klik dulu yang paling kiri. Kalau ini tuh dia kayak tesnya itu apa sih yang harus kita lakuin dan ada tulisannya. Jadi sebenarnya gampang sih, tinggal dibaca aja. Nih contohnya nih, nonton iklan 2500 kali. Terus itu ada tulisannya kan, aku baru 2290. Berarti tuh kurangnya berapa, ya udah tinggal lakuin aja. Terus ini serve the god of fortune, jadi ketemu si monyet merah ini, terus kita klikin gitu. Aku baru 162 kali, berarti kurang 8 kali lagi. Kalau ini sih bakalan terus kayak begini sampai kita selesain gitu. Nah ini yang contohnya udah aku selesain di bawah tuh, lumayan banyak juga ya guys. Nah terus ini tuh hadiahnya sebenarnya bisa berupa kadang koin, kadang permen, macem-macem ya. Nah ini kalau ini mah ya udah tinggal dibaca terus dilakuin aja. Kalau yang ke sebelahnya yang tengah, nah kalau ini beda guys. Kalau yang tadi kan bakalan tetap selalu ada. Kalau ini itu dia harian, jadi cuma selama 24 jam. Setiap per 24 jam kalau nggak kita lakuin dia bakal ganti. Nah ini juga sama dapatnya, kadang bisa uang, kadang bisa permen, kadang bisa si gacha tiket. Terus nih kalau misalkan kita udah beresin semuanya, ini yang paling atas yang aku tandain kelap-kelip. Nah ini tuh juga jangan lupa diklaim ya guys, karena kadang suka miss, suka nggak soalnya ini lumayan juga nih kan, kalau dapat lilin kan artinya bisa naikin level kita. Oke. Terus kalau yang paling kanan, nah ini tuh lebih ke apa namanya, tugas kayak apa, gimana ya jelasinnya, pokoknya gitu dah, tugas dari si pengunjung kita. Nah gitu ya, kalau ini juga gampang, tinggal diklik aja dan ikutin alurnya. Nih contohnya aku klik kan yang gambar lantai, dia pengen kita beli si lantai ini, dan kalau misalkan kita beli
ini yang kita dapat 12.300 si koinnya, sama ini HT-nya 50. Yaudah tinggal diklik go, nanti dia arahin tuh. Terus kita kalau beli lantai ini cuma 900 kan, sedangkan dapat uangnya 12.300. Ya udah beli aja, kan dapat balik modal ya. Nah, tadi kan udah dibeli nih. Tinggal di back, balik lagi ke tempat yang tadi. Nah, terus kan udah ada tanda merah checklist ya. Artinya udah kita selesain, tinggal diklaim deh. Udah. Beres. Kayak gitu deh. Nah, itu yang tadi si tes tadi. Terus ini juga guys, kan ada di paling sebelah kanan, kan lihat gak sih guys, aku susah deh nunjukinnya, pusing ya. Ini yang ada kayak kelap-kelip ya, kelihatan lah ya, mudah-mudahan ya. Kan ada yang gambar tikus, gambar TV, sama gambar konfeti. Nah, ini yang kalau yang gambar tikus, kelihatan kan guys, yang kayak ada tikus warna abu-abu ini loh, yang lagi megang koin. Nah, ini tuh juga uang guys, kita dapat uang kalau kita klik ini. Tapi kalau udah kita sekali klik, nggak boleh di back, karena kalau kita back dia hilang tawaran uangnya, lenyap. Jadi kalau udah kita klik, langsung kita obtain now, kita ambil sekarang. Tapi buat dapetin duitnya itu harus nonton iklan, atau bisa juga pakai gunting. Tapi kalau pakai gunting itu kan harus berbayar, atau nggak pakai kicir-kicir ya guys. Aku sih biasanya nggak pernah pakai gunting, selalu nonton iklan. Ya intinya nonton iklan lah. Pokoknya kalau mau dapet uang yang banyak di Resortopia ya udah nonton iklan. Terus nonton iklannya juga ya udah nggak usah benar-benar ditonton, kayak biarin aja kita sambil ngapain gitu kan. Nah, ini harusnya langsung di obtain now kalau mau dapet. Terus biasanya dapetnya juga ini si uangnya tergantung kondisi resort kita ya guys. Kalau aku kan dapetnya 148.000 nih dengan kondisi resort aku yang seperti ini. Nah, kalau di kalian mungkin bisa lebih besar atau bisa lebih kecil, tergantung kondisi resortnya masing-masing. Kalau misalkan resortnya semakin bagus, dapatnya semakin besar. Kalau misalkan resortnya ya masih yang sederhana, berarti dapatnya juga nggak begitu gede gitu ya. Tapi ya lumayan, tetap aja ambil aja. Nah, hilang kan kalau aku back tuh. Nah, terus tadi di atasnya tikus kan ada gambar TV. Kita klik, ini juga sama kayak tikus tadi. Kalau misalkan nggak kita obtain now, nggak langsung kita klaim, dia bakalan hilang pas kita back. Terus sama kayak tadi juga, caranya kita nonton iklan atau pakai gunting. Kalau aku sih pasti selalu nonton iklan. Terus kalau TV ini tuh dia fungsinya buat narik pengunjung sebanyak mungkin. Aku juga pasti sih selalu nonton apa maksudnya, selalu ngeklaim si TV ini sih, yang tikus tadi, yang TV ini. Terus tikus tadi tuh ya guys, kadang kalau udah kita klaim ya selang beberapa menit tuh kadang dia muncul lagi. Jadi diklaim aja terus gitu, di obtain now aja terus gitu sih. Terus apa lagi ya, dapat duit ya. Oh iya, ini di yang sebelah kanan atas itu kan banyak kayak pilihan-pilihan gitu ya guys, yang ada kayak setting, terus yang gambar perangko, yang medali bintang, tas. Nah, kalau yang perangko ini aku klik. Nah, ini kan galeri si pengunjung yang udah ke unlock ya. Nah, terus ini tuh kadang dapat duit loh guys, di bagian yang share nih yang aku kelip-kelipin. Nah, kalian cek ya, ini tuh kadang lumayan ya, dapat duitnya nggak seberapa sih ya, tapi kalau miskin banget mah ya 3.000 juga berharga ya guys. Ya udah di share aja nih. Terus share-nya juga tuh kalau aku ya nggak bener-bener aku share banget. Kadang kayak misalnya nih kan ada pilihannya mau share-nya di Facebook atau Twitter. Kayak aku baru klik Twitter langsung aku back, tetap bisa diklaim gitu. Nah, tapi nggak semuanya ada si hadiahnya kalau kita share. Jadi kita lihat aja, kalau dapat hadiah ya udah berarti share, kalau enggak ya kagak usah, berarti nggak dapat apa-apa gitu.
Terus ini nih juga nih, ini kan yang perangko, bawahnya medali, bawahnya lagi tas, nah bawahnya lagi yang gambar orang. Nah ini juga aku sih biasanya kalau ada yang teman kita si rumahnya itu love ijonya nyala, ini diklik aja, karena nanti kalau kita klik nih, contohnya aku klik ya, nih ini kan ada yang si, kelihatan gak sih guys, yang putih-putih loncat-loncat ini yang aku kelipin. Nah ini artinya di dalam rumah teman kita ada dia, dan kalau kita nemuin dia dan klik dia, kita kan bakal dapat sesuatu ya guys, ya lumayan gitu. Kadang selain yang putih-putih itu juga suka ada si monyet merah. Ada nggak ya si monyet merah? Tadi udah sih, aku udah ketemu. Sebelum aku bikin video ini, tadi aku udah ngunjungi rumah temen aku, terus udah ketemu si monyet merah itu. Dan monyet merah itu kalau kita klik terus-terusan, dia bakal ngasihin kita uang. Ini deh contohnya ya. Aku contohin kalau ketemu si monyet merah. Coba aku cari ya, monyet merah. Mana kamu monyet? BTW itu monyet. Nah ini dia. Ini monyet bukan ya? Nah nih, ini tuh diklik guys. Nih, ini klik secepat-cepat mungkin. Karena setiap klikan kita itu menghasilkan duit. Nah, ini udah nggak bisa diklik lagi guys. Kepencet, sorry. Nah, ini dia udah kabur, udah ngacir gitu. Jadi setiap ketemu si monyet merah itu diklik-klik terus secepat mungkin, karena setiap klikan, per tiap klikannya itu kita dapat duit gitu loh. Gitu deh. Palingan gitu aja sih. Kalau misalkan kalian tahu hal lain, ada atau tahu tips lain, boleh banget komen. Dan kalau misalkan aku ada salah-salah, boleh banget juga dikoreksi, dan mohon maaf sebelumnya. Kalau misalnya kalian ada yang pengen dibahas lagi nih, atau ada yang kurang ngerti, boleh komen. Kalau misalkan aku bisa jelasin dan aku tahu, aku bakal bikin videonya lagi kayak gini buat jelasin ke kalian. Dan kalau misalnya kalian suka nih sama susunan rumah aku dan pengen misalnya bahas dong gimana sih cara buat susun tata-tata letaknya, komen ya guys. Kalau misalkan banyak yang komen dan pengen dibuat videonya gimana caranya bikin susunan tatanan kamar yang rapi, nanti aku bakal bikin videonya ya guys. Oke, paling video aku sampai sini aja ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye.